Kalian pernah mikir gak? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Apakah takut akan Tuhan itu takut dihukum Tuhan? Awas, kalau kalian tidak jujur dalam bisnis, Tuhan kasih bangkrut. Tuhan kasih kamu kecelakaan untuk mendidik kamu. Awas, kalau kamu tidak mengampuni, Tuhan kasih kanker. Apakah itu yang harus kita takutkan? Tuhan yang akan menghukum kita. Saya percaya ada satu pemahaman perjanjian baru tentang apa itu konsep takut akan Tuhan. Ada satu ayat di perjanjian lama tentang takut akan Tuhan. Ulangan 6 ayat 13 dikatakan engkau harus takut akan Tuhan. Dikatakan kepada Dia haruslah engkau beribadah dan seterusnya. Nah, ayat ini dikutip oleh Tuhan Yesus di pencobaan di padang gurun di Lukas 4 ayat 8. Tapi Tuhan Yesus ngomongin begini, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan. Tadi dikatakan di perjanjian lama, takut akan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus bilang, engkau harus menyembah Tuhan. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, saya percaya ada satu gambaran yang akan menolong kita untuk memahami takut akan Tuhan di perjanjian baru. Jadi Tuhan Yesus seperti menafsirkan ulang atau memberi konsep yang baru terhadap takut akan Tuhan yang dikatakan di ulangan tadi. Nah, saya ingin jelaskan ini melalui satu cerita yang saya harap bisa berujung kepada pemahaman baru tentang apa itu takut akan Tuhan di perjanjian baru. Setahu saya, tidak ada contoh sedrastis ini. Tidak ada ilustrasi sefantastis ini. Ada orang yang Tuhan berurusan dengan dia, kemudian menghasilkan quote-in-quote takut akan Tuhan. Saya ambil dari Daniel pasal yang keempat, ayat 30-32, yaitu tentang Nebukadnezar. Sebelum masuk ke ayat yang saya bacakan ini, sebelumnya sebenarnya ada mimpi daripada raja, kemudian ditafsirkan oleh Nabi Daniel, dan kemudian terjadilah seperti ini. Daniel 4 ayat ke-30, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku, dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Bayangkan dari raja yang mulia dan Nebukadnezar ini, kerajaan Babel itu salah satu kerajaan yang di dalam sejarah itu punya teritori yang terbesar ya dibandingkan dengan kerajaan lain. Dari raja yang mulia menjadi orang yang tinggal di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa. Hingga engkau mengakui bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi Nebukadnezar meninggikan diri, mengatakan akulah yang bikin ini semua. Kemudian Tuhan menurunkan dari posisi tertinggi di antara semua umat manusia sampai ke titik yang terendah, jadi kayak binatang, kayak lembu, makannya itu makanan rumput. Tapi kemudian apa yang terjadi? Tuhan membalikkan itu sesuai dengan mimpi yang diberikan kepada Nebukadnezar sebelumnya, yaitu dia dikembalikan lagi. Ayat 36, pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menyebut aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku. Bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi kesimpulan dari Nebukadnezar dikatakan, jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Jadi cerita seperti ini, orang yang sudah on the top of the world, paling berkuasa, paling kaya, paling powerful, bisa direndahkan, dan kemudian dari keadaan yang paling rendah bisa ditinggikan, semuanya oleh Tuhan yang melakukan. Ini yang menyebabkan takut akan Tuhan. Nah, aplikasinya untuk kita hari ini, saya percaya hal-hal seperti ini membuat kita tuh takut akan Tuhan itu dalam konteks menghormati Dia. Kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan firmankan dan nilai-nilai yang diajarkan di firman-Nya itu yang paling benar. Kalau kita ikuti itu, kita hidup di dalam berkat-Nya. Kalau kita keluar dari situ, kita kena konsekuensi yang sangat menyakiti hidup kita. Jadi manifestasi takut akan Tuhan di perjanjian baru menurut saya adalah, kalau Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa yang terbesar di antara kalian adalah yang paling melayani, yang menjadi hamba. Kita harus percaya itu. Kita harus melayani seperti hamba. Nah, pada saat dikatakan memberi itu lebih berbahagia daripada menerima, kita harus percaya itu. Pada saat Roh Kudus mendorong hati kita memberi, kita harus percaya bahwa kita akan lebih berbahagia. Dan pada saat dikatakan jangan khawatir tentang apa yang kau makan, apa yang kau pakai, kita harus percaya akan pemeliharaan Tuhan. Itu yang namanya takut akan Tuhan. Jadi saya percaya, takutlah akan Tuhan dalam arti kita menghormati Tuhan. Kita percaya sepenuhnya firman-Nya itu yang benar. Saya percaya takut akan Tuhan bukan ketakutan dihukum Tuhan seperti Nebukadnezar. Saya akan bahas ini di konten berikutnya.